Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Aprianti Sukresna, biasa dipanggil Apli. Saya bertugas di RSUD Depati Hamzah sebagai sanitarian. Saya juga peserta Latsar Angkatan 9 Bangka Belitung. RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang adalah rumah sakit milik pemerintah Kota Pangkal Pinang yang didirikan pada tahun 1981 dan 1982 dari dana APBN Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dengan luas tanah sebesar 44.000 meter persegi dan luas bangunan sebesar 7.563 meter persegi. Baiklah, saya akan menjelaskan visi dari RSUD Depati Hamzah. Visinya adalah menjadi rumah sakit yang nyaman dan unggul dalam pelayanan. Misinya yang ada 4. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, profesional, dan berorientasi pada pasien. Kedua, mengembangkan pelayanan unggulan yang inovatif. Ketiga, menyelenggarakan kemitraan pelayanan dan pendidikan kesehatan dengan stakeholder. Keempat, menyelenggarakan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan yang sehat. Tujuannya adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Moto, Ika sehat kami tersenyum, artinya kalian sehat kami bahagia. Kemudian saya akan menjelaskan struktur organisasi RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang. Yang pertama-tama adalah adanya direktur. Di bawah direktur ada staf fungsional dan bagian tata usaha. Di staf fungsional dibagi menjadi 2, ada kabit keperawatan dan diklat dan kemudian kabit pelayanan. Di bawah kabit keperawatan dan diklat ada kasih pelayanan dan askep. Kemudian ada kasih etika dan mutu keperawatan dan ada kasih diklat pengembangan SDM. Di bagian kasih bidang pelayanan ada kasih pelayanan medik, kemudian kasih pelayanan penunjang medik dan kasih perekam medik. Saya berada di kasih pelayanan penunjang medik. Kemudian di bagian tata usaha ada Kasubag Umum Kepegawaian, kasih perencanaan evaluasi dan program, dan Kasubag Keuangan. Ini adalah struktur organisasi instalasi kesehatan lingkungan yang dikepalai oleh Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan dan di bawah staf dan petugas kesehatan lingkungan. Kita tupoksinya ada 5. Yang pertama adalah unit sanitasi sarana dan bangunan halaman, unit pengawasan kualitas air, unit pengolahan limbah. Unit pengolahan limbah ini ada 2, yaitu limbah padat dan limbah cair. Kemudian ada unit pemeriksaan kesehatan penjamah makanan dan unit pengendalian vektor dan binatang pengganggu. Saya akan menjelaskan tugas dari unit sanitasi sarana bangunan dan halaman. Tugasnya mengatur, membuat jadwal dinas petugas kebersihan, melakukan pemantauan kinerja petugas kebersihan dan tanaman, merencanakan dan membuat pengajuan, pembagian dan perhitungan kebutuhan belanja alat dan bahan kebersihan serta taman, melakukan pengawasan sanitasi sarana dan bangunan rumah sakit, pemantauan dengan melakukan inspeksi sanitasi sarana dan bangunan rumah sakit, melakukan analisa hasil pemantauan, saran dan tindak lanjut apabila sarana dan bangunan yang tidak memenuhi persyaratan CASLING. Ini adalah contoh pengawasan lingkungan di bagian ruangan. Kemudian untuk unit pengawasan kualitas air bersih dan air minum, tugas kita adalah melakukan inspeksi kesehatan lingkungan, melakukan pengawasan kualitas air, melakukan monitoring debit harian pH harian air bersih, melakukan analisa hasil pemeriksaan, memberikan saran dan tindak lanjut apabila ada parameter yang menyimpang, dan pemeriksaan pH air. Kemudian untuk unit pengolahan limbah padat domestik dan limbah padat B3, uraian tugas meliputi melakukan pengolahan limbah mulai dari pewadahan, pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan limbah padat B3 dan limbah padat domestik. Kedua, melakukan pengajuan permintaan perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana limbah. Ketiga, memantau ketersediaan dan kelengkapan APD petugas, merekap dan membuat laporan jumlah limbah yang dihasilkan. Kemudian,
Dari unit pengolahan limbah cair, kita memiliki tugas melakukan monitoring kebersihan saluran air limbah, bak kontrol, dan pretreatment. Kedua, melakukan pengajuan permintaan perbaikan dan pemeliharaan IPAL. Ketiga, memantau ketersediaan dan kelengkapan APD, melakukan pengawasan kualitas limbah cair 6 bulan sekali. Seperti air bersih juga seperti gitu, kita pemeriksaannya 6 bulan sekali. Menganalisa hasil pemeriksaan kualitas baku mutu air limbah, pemberian saran dan tindak lanjut apabila ada parameter yang menyimpang. Kemudian untuk unit pemeriksaan kesehatan penjamah makanan, kita memiliki tugas melakukan inspeksi kesehatan lingkungan tempat pengolahan makanannya, seperti dapur. Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan di dapur, pengajuan kegiatan di pemeriksaan kesehatan penjamah makanan, menganalisa hasil pemeriksaan, saran dan tindak lanjut apabila ditemukan kesalahan pada tempat pengolahan makanan yang tidak sesuai dengan baku mutu penyimpanan pengolahan makanan. Kemudian unit pengendalian vektor dan binatang pengganggu lainnya, kita ada berantasnya adalah kucing. Uraian tugasnya meliputi pengendalian vektor seperti lalat dengan memasang perangkap lalat pada bagian dapur instalasi gizi. Kemudian pemantauan ada tindaknya vektor atau binatang pengerat kucing sekitar lingkungan rumah sakit, menyiapkan alat atau sarana pengendalian vektor atau binatang pengganggu lainnya, pengawasan pengendalian penangkapan vektor atau binatang pengganggu lainnya. Demikianlah tupoksi dari kesehatan lingkungan dan tugas-tugas dari kesehatan lingkungan. Kemudian ini adalah tata hubungan kerja instalasi sanitasi dan kesehatan lingkungan. Definisi Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan. Smart ASN sendiri memiliki 8 prinsip. Yang pertama, integritas, kedua, nasionalisme, ketiga, profesionalisme, keempat, wawasan global, kelima, IT dan bahasa asing, keenam, hospitality, ketujuh, networking, dan kedelapan, entrepreneurship. Potensi yang saya miliki sebagai sanitarian yang memiliki Smart ASN ialah mampu menggunakan sanitarian kit sesuai dengan SOP, membiasakan pencatatan dan pelaporan secara digital, mampu berkoordinasi dengan lintas sektor dan lintas bidang yang masih berbau dengan kesehatan lingkungan. Saya juga tidak menyebarluaskan hasil pemeriksaan kesehatan lingkungan di rumah sakit.